Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 11 program studi manajemen yang beranggotakan saya sendiri Amanda Lukitasari, NPM 24610119. Saya Rahen Haji Akbar Setiawan, NPM 24610098. Saya Dini Angelita dengan NPM 24610094. Saya Fatia Gita Andini dengan NPM 24610086. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas diampu oleh Bapak Kuncoro. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil observasi pada usaha titik kopi yang bergerak di bidang usaha minuman kopi. Melalui observasi ini kami mempelajari profil usaha, proses produksi, penggunaan bahan baku, serta kegiatan operasional yang dilakukan dalam menjalankan usaha tersebut. Selamat menyaksikan video. Halo Kak, kami izin untuk melakukan wawancara ya Kak. Baik Kak. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Nama usaha Kakak ini apa sih Kak? Nama usahanya Titik Kopi Kak. Terus alamatnya ini ada di mana Kak? Untuk alamat di depan rusun sebelah kampus Muhammadiyah Metro Kak. Terus usaha ini tuh Kakak berdiriin sejak kapan? 2024 Kak. Oh udah lama ya Kak ya? Terus produknya itu minuman apa aja yang dijual Kak? Untuk minuman produknya kita ada kopi dan non kopi Kak. Terus ada yang itu nggak Kak, kerja di sini juga nggak? Untuk yang kerja belum ada Kak. Jadi Kakak sendirian? Iya sendiri. Terus bisa nggak sih Kak ceritain dengan singkat proses pembuatan produk ini dari awal sampai akhir? Untuk proses singkat pembuatan produk ini, untuk awal pembuatan kita membuat espresso, adonan susu. Kemudian untuk proses di penjualan, untuk jadinya espresso, adonan susu dan gula aren dicampur sesuai resep, kemudian diberikan ke pemesan Kak. Alasan Kakak milih usaha ini tuh apa Kak? Milih usaha ini karena banyak dicari oleh kalangan anak muda zaman sekarang Kak. Ya. Terus kalau dalam 1 bulan itu biasanya menghasilkan atau menjual sekitar berapa gelas Kak? Untuk 1 bulan biasanya menjual 700 sampai 800 cup Kak. Terus persediaan minuman itu di awal bulan kira-kira berapa gelas Kak? Kosong Kak. Gak ada ya? Nggak ada. Dalam 1 bulan biasanya beli bahan baku apa aja sih Kak? Untuk bahan baku dalam 1 bulan itu kita beli biji kopi, es batu, susu diamond, creamer, bubuk matcha, sama lemon tea Kak. Kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing bahan baku tersebut selama 1 bulan Kak? Kayak contoh biji kopi. Untuk biji kopi kita untuk 1 bulannya 500.000 Kak. Kalau susu, Susu 400.000. gula aren, Untuk gula aren 100. lemon tea, Untuk lemon tea 50.000. bubuk matcha, Untuk bubuk matcha kita 150.000 Kak. air mineral Kak, Air mineral 30.000. es batu, Es batu 200. cup plastik, Untuk cup plastik kurang lebih 50.000 Kak. tutup cup, Tutup cup 100.000. sedotan, 20.000. Oke Kak, kalau Kakak kan usaha sendiri ya. Nah, upah buat diri Kakak sendiri tuh berapa sih kira-kira? Untuk upah sendiri kurang lebihnya 1.700.000 Kak. Nah, selain bahan baku dan upah, apa ada biaya lain untuk pengeluaran operasionalnya Kak? Kayak listrik mungkin? Listrik kurang lebihnya 100.000 per bulannya. Kalau air Kak? Air free Kak. Gas? Untuk gas 23.000. Terus ada biaya lainnya nggak Kak? Untuk biaya lainnya tidak ada Kak. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Dalam 1 bulan ini rata-rata omset atau total penjualan usaha ini berapa ya? Untuk omset total penjualan kurang lebih 8 juta Kak. Terus kira-kira selain biaya bahan itu ada biaya operasional nggak? Misalnya bensin, pulsa, internet, atau biaya promosi? Ada, itu kurang lebih 500.000 Kak. Saat ini uang kas usaha yang tersedia kira-kira berapa ya Kak? Kurang lebih 2 juta Kak. Dari Kakak awal usaha ini ada nggak pelanggan yang memiliki utang dan belum bayar gitu? Untuk pelanggan yang memiliki utang itu nggak ada Kak. Nggak ada. Terus perkiraan nilai seluruh peralatan usaha yang digunakan saat ini berapa ya Kak? Nilai kurang lebih 7 juta. Kira-kira usaha yang Kakak jalankan ini ada memiliki utang apa enggak? Tidak ada Kak. Yang terakhir, saat pertama kali membuka usaha, modal awal yang digunakan kira-kira berapa ya Kak? Untuk modal usaha kurang lebih
8 juta, Kak. Makasih, Kak. Oke, itu adalah sesi wawancara dari kami. Terima kasih ya, Kak, sudah mau diwawancari sama kami. Iya, Kak. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari observasi dan wawancara dari kelompok kami. Baik, observasi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen operasional pada usaha real. Selain itu, kami juga mengidentifikasi biaya produksi, menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, serta menyusun laporan laba rugi dan neraca sederhana berdasarkan data hasil wawancara dengan pemilik usaha. Melalui kegiatan ini, kami dapat memahami bagaimana teori yang dipelajari di perkuliahan diterapkan dalam usaha yang sebenarnya. Usaha yang kami observasi adalah titik kopi yang berlokasi di depan rusun sebelah kampus Universitas Muhammadiyah Metro. Usaha ini berdiri sejak tahun 2024 dan bergerak di bidang minuman kopi dan non-kopi. Seluruh kegiatan usaha dijalankan langsung oleh pemilik tanpa karyawan. Produk yang dijual antara lain adalah Americano, kopi susu, kopi gula aren, salted caramel, matcha, dan lemon tea. Usaha ini dipilih karena memiliki proses produksi yang jelas sehingga memudahkan analisis biaya produksi dan operasional. Proses produksi di titik kopi dimulai dengan menyiapkan espresso sebagai bahan dasar minuman kopi. Selanjutnya, pemilik menyiapkan bahan pendukung seperti susu, gula aren, matcha, atau lemon tea sesuai dengan pesanan pelanggan. Semua bahan kemudian dicampur sesuai takaran dan resep masing-masing menu. Lalu ditambahkan es batu dan dikemas ke dalam cup sebelum diberikan kepada pelanggan. Pada dasarnya, proses pembuatan seluruh menu hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada bahan tambahan yang digunakan pada setiap produk. Karena minuman dibuat setelah pada pesanan, sistem yang digunakan termasuk sistem make to order atau produksi berdasarkan pesanan. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata penjualan titik kopi mencapai sekitar 700 sampai 800 cup per bulan. Untuk memudahkan perhitungan, kami menggunakan rata-rata sebanyak 750 cup per bulan. Karena produk dibuat langsung saat ada pesanan, usaha ini tidak memiliki persediaan barang jadi baik di awal maupun akhir periode. Seluruh minuman yang diproduksi langsung dijual kepada pelanggan pada hari yang sama. Biaya bahan baku merupakan biaya yang digunakan secara langsung dalam pembuatan produk. Bahan baku yang digunakan meliputi biji kopi, susu diamond, gula aren, lemon tea, bubuk matcha, air mineral, es batu, cup plastik, tutup cup, dan sedotan. Total pembelian bahan baku selama 1 bulan sebesar 1.600.000. Namun berdasarkan data yang diperoleh, masih terdapat persediaan akhir bahan baku sebesar 500.000. Artinya tidak seluruh bahan baku yang dibeli digunakan dalam satu periode produksi. Data ini menjadi dasar dalam perhitungan harga pokok produksi. Tenaga kerja langsung. Pada usaha titik kopi, tidak terdapat karyawan karena seluruh kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh pemilik. Walaupun demikian, dalam akuntansi biaya, jasa dan tenaga pemilik tetap dapat diperhitungkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Berdasarkan hasil wawancara, upah yang dialokasikan untuk pemilik yaitu sebesar 1.700.000 per bulan. Biaya ini dimasukkan karena pemilik terlibat langsung dalam proses produksi hingga penjualan. Bagian slide ke-8, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Pada usaha titik kopi, biaya overhead terdiri dari biaya listrik sebesar Rp100.000 dan biaya gas sebesar Rp23.000 per bulan. Sehingga total biaya overhead pabrik yang diperoleh sebesar Rp123.000. Meskipun jumlahnya kecil dibanding biaya lainnya, biaya overhead tetap harus diperhitungkan karena mendukung proses produksi. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan total biaya yang digunakan untuk menghasilkan produksi selama satu periode. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Karena terdapat persediaan akhir bahan baku sebesar Rp500.000, maka bahan baku yang digunakan lebih kecil daripada total pembelian bahan baku. Dari perhitungan tersebut, diperoleh harga pokok produksi yang menjadi dasar untuk menentukan biaya produk yang dihasilkan selama 1 bulan. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan menunjukkan biaya produk yang benar-benar terjual selama 1 periode. Pada usaha titik kopi ini, tidak terdapat persediaan awal maupun persediaan akhir barang, karena seluruh minuman dibuat saat ada pesanan.
Oleh karena itu, biaya produk yang diproduksi pada periode tersebut juga menjadi biaya produksi yang terjual saat periode yang sama. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Berdasarkan hasil observasi, omset usaha dalam 1 bulan sekitar 8 juta. Setelah dikurangi HPP, penjualan sebesar 2.923 diperoleh laba kotor sebesar 5.077.000. Kemudian laba kotor dikurangi beban operasional sebesar 500.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 4.577.000. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha masih memperoleh keuntungan dan mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan. Kemudian kita masuk ke neraca sederhana. Neraca digunakan untuk mengetahui posisi keuangan pada akhir periode. Berdasarkan data yang diperoleh, usaha memiliki kas sebesar 2 juta, persediaan bahan baku sebesar 1.600.000, dan peralatan usaha senilai 7 juta. Dengan demikian total aset usaha sebesar 10.600.000. Usaha ini tidak memiliki utang sehingga seluruh aset berasal dari modal pemilik dan hasil usaha yang telah diperoleh. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Titik Kopi merupakan usaha minuman yang dikelola secara mandiri dan menggunakan sistem produksi berdasarkan pesanan. Dari hasil penjualan diperoleh HPP produksi sebesar 2.923.000, HPP penjualan sebesar 2.923.000, dan laba bersih sebesar 4.577.000 per bulan. Selain itu, usaha memiliki total aset sebesar 10.600.000 dan tidak memiliki utang usaha. Melalui observasi ini, kami dapat memahami penerapan manajemen operasional serta menyusun laporan keuangan sederhana pada usaha real. Demikian hasil observasi usaha Titik Kopi yang telah kami lakukan. Dari kegiatan observasi ini, kami memperoleh pemahaman mengenai penerapan manajemen operasional dalam kegiatan usaha, mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, hingga penjualan produk. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik usaha yang telah memberikan izin dan informasi sehingga observasi ini dapat terlaksanakan dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian hasil observasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Kuncoro dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.